Oke, jadi kita sekarang masih belajar bab yang usaha energi, cuman sekarang kita akan banyak latihan soalnya ya. Jadi secara secara teori dasar sih udah selesai. Tinggal latihan soalnya aja. Kita coba ya. Kita kemarin terakhir itu latihan soalnya baru yang katrol gitu ya. Oke, kita coba lihat yang lainnya. Bentar. Enggak, dia rekornya langsung ke aku. Dia kalau ini tema atau Oke, kita sekarang coba yang mana ya? Ini udah. Bentar. Ini oke. Oke, kita coba lihat yang oke. Kita coba yang ini dulu deh, yang rada susah dikit. Hmm. Oke, udah muncul ya. Coba dibaca dulu Bro, 1 menit, terus coba dikerjakan 5 menit lah, sampai jam 13.28. Oke, jadi awalnya bendanya ada di sini, Aidan. Ada di titik A, anggap aja gitu ya. A. Terus bendanya itu dia itu apa? Tergelincir. Sampai akhirnya dia terlepas di titik P. Jadi di titik P itu dia udah tidak menyentuh lagi. Jadi dia bilang di titik P itu sudah meninggalkan bidang. Jadi dia udah nggak nyentuh, part akan tidak akan menyentuh, part akan meninggalkan bidang. Jadi dia udah hampir nggak nyentuh. Nah, pertanyaannya adalah A-nya Omega berapa gitu ya. energi kinetiknya EK ketika di titik P? Oke, coba Oke. dikerjain. OTP sama kayak kemarin. Kita tinggal bandingin, tapi ini ada yang susah dikit. Nanti kalau kita coba lihat, kita perlu informasi tentang gerak dinamikanya. Coba dikerjain dulu ya. Sampai 13.27. Oke. kalau lulus sama itu dia kalau ini dia aku sering Iya. Gimana? Udah? Aidan? Belum? Bentar, Pak. Oke, Ini. kita kasih waktu 1 menit lagi deh. Oke.
Dapat, Aidan? Belum. Cuman baru Belum. samaan Eka sama dengan ini dong. M1 Oke, M2. coba coba. 1 menit lagi deh. Kok cuma dapat cos theta doang, Pak? Kenapa? Cos theta Eka-nya Enggak ya. seperdua M. Ah, Kayak. bener. Seperdua. Dua M. Oke, kita coba kerjain bareng-bareng ya. Konsepnya Boleh. sama, energi total harus sama persis kan? Di A Iya. sama di titik P. Jadi kita punya apa? Energi total Hmm. titik A harus sama dengan energi total di titik P. Di A, dia hanya punya ketinggian. Berarti hanya punya M, G, H. Di P, dia punya ketinggian mg, hp, dan dia punya kecepatan setengah m vp kuadrat. Kita bisa coret m-nya, anggap aja g-nya 10, ha-nya berarti kan r ya. Empat R-nya joule. berapa? Ada Oh, nggak? jawabannya. R-nya 30, R-nya 0,3. 30. Jadi 0,3. 3 ya, 3. G-nya 10, berapa tingginya HP? R cos theta. Betul ya? Theta. Betul. Berarti 0,3 cos theta ditambah Aku baru dapat setengah. tadi 4 ya. Oh, dapat. Oke, sip. 4. Ya. Ya, kita coba bareng-bareng dulu ya. Jadi kita punya 3 sama dengan 3 cos theta ditambah setengah VP kuadrat. Nah, kan kita nggak tahu ya tetanya berapa, nggak tahu juga VP-nya berapa. Maka ini nggak Hmm. mungkin bisa kita kerjakan. Berarti kita kan harus punya satu persamaan lagi. Nah, pakai apa persamaannya? Pakai persamaan dinamika. Ada gaya apa aja di sini? Ada gaya mg, sama ada gaya normal. Nah, normal Nah, hilang. kalau kita perhatikan, No. ini kan dia geraknya gerak melingkar ya, di mana Iya. pusatnya di sini. Berarti kalau gerak melingkar, kita harus jadikan sumbu X atau sumbu Y yang menuju ke pusat. Kalau saya anggap ini sebagai sumbu X, boleh ya? Berarti sumbu Y-nya adalah ini, gitu ya. Nah, berarti kan yang diurai adalah si mg. Kalau ini theta, ini juga theta. Berarti yang ini adalah mg sin, yang ini adalah mg cos. Nah, kalau udah kita cari sigma F yang arah sumbu X itu kan mengarah ke pusat ya. Harus Iya. sama dengan gaya sentripetal. Metal. Ada apa aja? Ada W mg ya. cos theta, betul? Betul. Dikurangin Kurang N. normal. M VP kuadrat dibagi R. Kan kita tahu ya, gaya normal itu ada karena bersentuhan.
karena di P dia sudah meninggalkan si si lintasannya, maka normalnya Oh, mendekati nol. Sehingga kita punya coret M-nya berarti G cos theta sama dengan VP kuadrat dibagi R. Karena kita mau carinya adalah eh, VP, maka yang diganti cos theta-nya. Berarti cos theta-nya adalah VP kuadrat dibagi GR. Berarti VP kuadrat G-nya 10, R-nya 0,3, jadinya R-nya berapa sih? R-nya 3 ya? 0,3 ya? Berarti 3 ya? 0,3. Ya udah, kita satuin ke persamaan tadi. 3, 3, cos-nya diganti, VP kuadrat per 3, ditambah setengah, Oke. Setengah. VP kuadrat. Berarti sama aja 3 per 2 VP kuadrat. Berarti VP kuadratnya sama dengan 3. Kalau kita udah tahu VP kuadratnya 3, kita bisa tahu berapa EK-nya ya. EK-nya berarti setengah, masanya 4 dikali 3. Coret, coret. Maka jawabannya Satu adalah kuadratnya sama dengan 6. 3. Kenapa? Satu kuadrat sama dengan 3. Apa? VP kuadratnya 3 kan? 3 per 2. 3 per 2 kan? Kan 3, Kali silang. 3 per 2 VP Betul. kan sama dengan 3. Kok 3, 2 ya? Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. 2, 2, 2. Itu 2 ya? Oh, sorry, sorry. 2 Ya, berarti jadinya 4 ya? 4 joule. iya, betul. Jadi kita bisa tahu energi kinetik dia ketika di titik P adalah 4 joule. Nah, masih level yang masih mudah dulu, ntar kita level yang sulitnya. Jadi, di energi juga ada yang namanya daya, atau biasa disebutnya power. Apa itu daya? Tahu nggak? Daya itu adalah usaha atau work tiap waktu. Dengan kata lain, daya itu sebenarnya adalah work dibagi dengan delta T. Sebenarnya rumus aslinya sih, sebenarnya rumus aslinya gini. Rumus aslinya daya ya, kalau rumus aslinya dia harusnya pakainya turunan. Turunan terhadap waktu dari work. Karena daya itu sebenarnya adalah laju aliran, laju dari usaha tiap waktu. Nah, sebenarnya gini, day work per dt. Cuman, kalau untuk waktu yang sangat besar, untuk delta T, untuk delta T yang cukup besar, kita bisa menyederhanakan dayanya menjadi work dibagi delta T. Oke. Jadi sebenarnya work itu adalah turunannya. Oke. Nah, dengan konsep ini, kita mau kasih soal seperti ini. Masih soal yang PG, soal gampang. Nanti di sini baru kita kasih soal yang saya ini ya. Nah, ini. Satuannya daya watt ya. Kayak watt. Oke. Nah, kita punya soal seperti ini, Aidan. Ada sebuah truk. Truknya punya massa 1000, bergerak dengan kelajuan konstan 100 km per jam. Dia menaiki sebuah tanjakan dengan kemiringan tannya 0,1. Gaya gesek total yang bekerja 700 Newton. Pertanyaannya adalah, berapa daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk? Berarti mesin truknya nyala ya, sambil digas gitu ya. Bayang? Ngerti? Bayang, Bang. Oke, coba dikerjain. 3 menit deh, atau 5 menit deh.
Pak ini sin A, tan alfa sama sin alfa bisa disamain nggak? 0,1 Hmm, juga. bisa sih, karena ini kecil kan ya. Mendekati Kecil sama ya. sih. Mendekati sama. Karena dia sudutnya kecil banget ya. Tanya, tanya 0,1. Hah, Bisa dianggap sama. 46.694. Oke, berarti yang empat puluh enam mendekati koma 4. tujuh Ya, oke, kita coba Satu ya. koma satu. Oke, kita coba. Berarti kan ini kita bikin dulu. Oke, bentar. Kita bikin dulu gambarnya ya. Bentar. Berarti kan gambarnya itu ada mobil truk lagi mau naik ke atas. Ya, Kayak gini ya. Oke. Sudutnya alfa. Mobil truk jalan. Oke. Apa ini kok titik A ya? Ini dia jalan habis ini hmm. deh. Nah, ini titik B. Oke. Nah, sama konsepnya. Energi total tidak boleh berubah. Energi total pada titik A harus sama persis dengan energi total di titik eh, B ya. Berarti ada apa aja? Ada EPA, ada EKA, di B ada EPB, ada EKB. Jangan lupa dari A ke B itu gesekannya ada ya. Maka ada yang namanya WGsek. Jangan lupa juga mesinnya dinyalahin. Mesin kan seolah-olah kayak ada yang dorong ya nggak sih? Ini soal ini gaya dari mesin kan. Karena mesinnya dinyalahin. Artinya apa? Ada dorongan. Berarti ada W.
dari mesin. Paham ya? Nah, Oh, karena di soal dia bilang bergerak dengan kelajuan konstan, berarti EKA sama EKB sama dong. Coret. Di titik A, kita anggap dia ada di ketinggian terendah ya. Berarti nggak punya EP. Sehingga kita punya apa? W mesinnya sama dengan MG HB ditambah gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Kita dari sini sampai sini ya. Ini adalah S dan ini ini adalah HB kan. Berarti ya, hubungannya apa? HB itu adalah S dikalikan dengan sin alfa, betul? benar. Kita masukin ke sini, berarti W mesinnya menjadi MG S dikali sin alfa ditambah F gas dikali S. Tapi kan bukan W mesin yang kita mau cari kan. Yang kita mau cari itu adalah daya dari mesin. Berarti sama aja D per DT dari W mesin. Sama aja D per DT S dikali dengan MG sin theta ditambah F gas. Nah, MG sin theta sama F gas kan nggak berubah terhadap waktu. Maka bisa kita keluarin. MG sin theta ditambah F gas dikalikan dengan DS per DT. DS per DT itu tidak lain adalah kecepatan kan. Iya, M-nya tadi kita tahu 1000, 1000, G-nya 10, kayaknya kalau sini pakai 10 aja deh, biar angkanya dekat. 10. Soalnya ini kayaknya kalau 9,8 angkanya nggak dapet ya, harusnya 10, 10, 10. Anggapnya 10 ya, Ya, 10. Nah, sin-nya kita anggap sama kayak tangen karena sudutnya kecil. Kalau sudutnya 0,1. besar nggak bisa ya. Kalau sudutnya Ya, besar harus pakai eh gitu ya. Tapi karena dia sama kayak sin, sudut kecil kita pakai tangennya sama aja ya, mendekati kok. Ditambah gaya geseknya 700. Nah, DS per DT ini kan kalau nggak salah V ya, kecepatan. 100 ya. 100 Nah, kalau tapi nggak jangan salah. pakai 100. Harus diubah dulu ke Berapa tadi? meter per 250 sec. sama 9. 250 per Berapa? 9. Ya, berarti kita 250 harus ubah ke per itu 9 ya. Berarti 100 dikali 1000 per dibagi jam tiga ribu enam 3600. ratus gitu ya. Udah, Hmm. kita hitung dulu. Bentar, kita hitung dulu ya. 1000 kali 10 kali 0,1 ditambah 700 dikali 100 dikali 1000 dibagi 3600. Maka dapatnya sekitar 47222,2 watt. Berarti sekitar 47,22 kilowatt gitu ya. Gampang ya? Paham? Bang, bang. Oke. Ini level pertamanya. Sekarang kita coba level yang kedua ada level esai. Kita pakai soal-soal dari ITB aja ya. Cari yang bagus. Nanti kita akan campur sama soal-soal OSNK deh. Ini kita coba yang level ITB dulu deh. Dari yang bagusnya dulu. Yang variatif. Nah, ini soal. Nah, kita lihat dulu ya. Saya energi. Oke, kita coba yang variatif dulu ya. Yang kayak yang gampang tapi variatif. Eh, ini kayaknya. Ini gampang tapi menurut saya lumayan variatif. Kita kan tadi belum berkaitan sama pegas ya. Sekarang ada Oh, pegasnya.
Oke. Ini gampang soalnya levelnya menurut saya, tapi variatif. Oke. Oke, coba dikerjain. Saya kasih waktu karena ada 3 soal, mungkin 6 menit lah ya. Oke, paham ya. Jadi ini maksudnya ada gambar bolanya ya. Ada gambar bola aja boleh, jangan jangan balok deh bola aja ya, biar gampang kebayang. Jadi bolanya sini awalnya nih. Terus dia tergelincir, tergelincir. Terus dia menekan pegas. Anggaplah menekan sampai sini deh, sampai D gitu ya. Ini D adalah ketika pegasnya tertekan maksimum. Nah, terus setelah itu dia berbalik arah. Berbalik arah, pertanyaannya, apakah ketika dia balik arah akan akan sampai ke titik A lagi, atau dia sampainya ke titik sini? Anggap aja namanya ini A aksen. Nah, kalau nggak sampai, berapa tinggi A aksennya? Bayang? Bayang ya? Bayang, Bayang? Aidan? bayang nggak? Bayang. Oke, kita pakai G-nya 10 aja biar gampang ya. Pakainya 10 aja. Ini saya kasih waktu 6 menit deh, berarti sampai 13 lebih 56. Oke.
Kalau berarti Apa? ketinggiannya cari yang di B ini, KB Hmm? terakhir ya kan, yang Iya, itu setelah maksudnya semua yang energi yang B mekaniknya itu kan. adalah setelah setelah balik arah ya. Jadi bukan bukan dia dari A Ini ke B, cari tapi ketinggiannya dari ketika dari D dia ke B. B-nya berapa? Paham? EKB-nya sama dengan EP, dapat EP ketinggiannya. EP di mana? Buat nyari ketinggiannya, ketinggian kan Ketinggian di mana? EK yang paling EK Udah paling dapat gede belum? terakhir itu kan di B udah. Udah dapat. Iya. Kalau dapat kita bareng-bareng aja. Oke, coba ya. Oke. 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 Jadi ada balok dengan massa 10 kilo. 10 kilo kok jadi kecil? Oh ini. Tik A melewati lintasan AB yang licin, BC kasar. Kota Pegas, pegasnya tertekan sejauh 0,3. Oke. Pertanyaan A adalah koefisien gesek di titik BC kan? Ya udah, kita tinggal bandingin aja. Energi total di A harus sama persis dengan energi Kalau di B. total di titik D. Boleh? Nah, Di A hanya ada energi potensial A. Di D, ketika dia menekan pegas maksimum, pastikan si bolanya udah diem kan? Hanya ada apa? Energi potensial gas. pegas. Gas. D. Jangan lupa dari A ke D dia melewati gesekan. Maka harus ditambah W gas. Itu ya. Oke. Ya. Berarti sini ada M G H A EP pegas setengah K delta X kuadrat. W gasnya adalah gaya gesek dikali seberapa jauh Gas. dia bergesekan. Oke. M-nya 10, G 10 aja ya. 10 kali 10, A-nya 3 Hmm. setengah, K-nya 4250, delta X-nya 0,3 kuadrat, jangan lupa. WGS berarti mu K dikali normal. Normalnya MG kan? 10, 10. Ya. S-nya berapa? Hmm. Panjang BC-nya 6. Udah, maka dapat mu S-nya. Dapatnya berapa, Aidan? 0,18. Kita coba ya. 0,5 dikali 4250 kali 0,3 kuadrat ditambah dikali 10 100 dikali 6. Shift solve sama dengan 0, berapa? 18. 18 125. Ya. Oke, sip. Gampang ya. Nah, pertanyaan B. Kecepatan balok di titik B. B-nya B aksen ya berarti ya. Setelah dia balik Ya. arah kan. Ya udah tinggal bandingin aja. Mau di mana? B aksen mau dibanding sama apa? Maunya sama apa? Misalkan sama A lagi, boleh? Boleh. Kalau sama A lagi berarti kan gini. Energi total di A harus sama dengan energi total di B aksen. Di A hanya ada M, G, H. Di B dia bergerak ada setengah M, V B kuadrat. Jangan lupa, jangan lupa dari A ke B aksen dia melewati dua kali gesekan ya nggak sih? Maka harus ditambah Ya. dengan dua kali W gas. Paham? Oke. Paham. Berarti kita punya M-nya 10, G-nya 10, HA-nya 3, setengah, M-nya 10, VB aksen kuadratnya nggak tahu. Oke. Mu-nya 0,18125, MG 10, 10, S tadi 6 ya. Maka kita akan dapat VB aksennya. Oke. VB aksennya berarti 100 kali 3 sama dengan 0,5, 0,5 kali 10 kali X kuadrat ditambah 2 kali 0,18125 kali 100 kali 6. Kalau dihitung, kita akan dapat, Empat. dapatnya berapa? Empat. 4,06. Ya, Betul. betul.
0,62 ya, meter per second. Oke, sekarang pertanyaan C. Setelah balok berbalik arah, apakah balok tersebut akan mencapai kembali ke titik A? Jika tidak, Enggak. berapa tingginya? Ya udah, kita hitung aja tingginya A aksennya nggak sih? Kalau Iya. tingginya A aksen itu sama dengan 3, berarti dia kembali ke titik A kan? Berarti bandingin Hmm. aja. A aksen dengan apa? Dengan A boleh? Boleh. Dengan apa aja boleh? Dengan B aksen boleh? Boleh. Kan dengan yang apa sih yang deket aja ya? Berarti energi Iya. total dengan B aksen harus sama dengan energi Di total aksen. di A aksen. Ini adanya setengah M MV. I B aksen kuadrat M G A A aksen. Karena dianggap dia Iya. udah maksimum, dia udah nggak bergerak lagi. Namanya coret, maka HA aksennya adalah setengah dikali 0,4062 kuadrat dibagi 10. Kalau dihitung, kita akan punya 0,5 dikali delapan 4062 dua lima kuadrat dibagi 10. Sekitar 0,825 ya. lima ya. 0,825 meter. Gampang ya? Konsepnya cuman Iya. hukum kekekalan energi. Nah, kita lihat lagi soal yang variatif lagi. Eh, ini kan kayak yang tadi ya. Hmm. Oke, bentar. Hmm, oh, yang ini bagus. Nah, ini soalnya bagus lumayan. Oke, kita baca dulu ya. Jadi ada sebuah bola. Bola tuh yang kecil ya. Kecil ini bolanya nih. Yang kecil ini bolanya. Dia awal di titik A. Kemudian dia ada di lintasan AB. AB-nya kasar tapi. Ini ada kuadrat pegas. K-nya 1 Newton per meter harusnya. Newton per meter. Oke. Bendanya punya masa 100 gram. Berarti 0,1 kilogram. Ini yang bulat ini lintasannya kayak Hot Wheels gitu ya. Jari-jari lintasannya dikasih tahu 0,5 meter. CD panjangnya 0,5 meter juga. AB-nya kasar. Nah, ada mu K, mu S 0,4 sama ada mu K 0,2. Oke. Pertanyaan A adalah berapa tinggi minimum titik A? Berarti tinggi A tapi paling pendek, ya nggak sih? Hmm. Itu kan? Tinggi minimum titik A. Agar apa? Agar benda dilepaskan dapat bergerak melingkar 1 putaran penuh. Paham? Tahu. Kan kalau kita tingginya nggak terlalu tinggi, dia bisa aja dia turun ke bawah kan ya, kayak mainan Iya. Tamiya kan. Nah, kita maunya tingginya paling pendek, tapi udah cukup untuk membuat dia muter. Nah, itu pertanyaan A ya, dari HA minimum. Pertanyaan B. Nah, pertanyaan B justru sekarang HA-nya dikasih tahu 3,5 R. Pertanyaannya adalah berapa jauh pegas tertekan? Bayang? Bayang? Ngerti? Ngerti kan soalnya? Paham, Aidan? Ngerti nanti. Oke, coba kerjain. Tahu. 5 menit.
Gimana? Dapat? Belum nggak? Oke, cobain dulu. Ah, ya. Jadi ini namanya soal pertanyaan tapi bersyarat. Kan selama ini kita cuman dikasih pertanyaan biasa ya. Kayak Ya. tentukanlah kecepatan di A, tentukanlah kecepatan di B, itu kan gampang ya. Ini namanya pertanyaan bersyarat. Kenapa? Karena dia ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya agar benda dapat bergerak melingkar. Nah, kalau ketemu soal bersyarat seperti ini, perlu hati-hati. Hati-hati di mana? Karena kita harus menentukan di mana titik batasnya, titik ekstrimnya, titik batas syaratnya. Nah, kalau udah tinggal dibandingin energinya. Tapi yang dibandingin dengan titik batasnya itu. Gitu. Dapat nggak? Apa? Dapat nggak? Dapat. Eh, yang ini yang A. Kakak H-nya dapat berapa A-nya? Berapa ya? belum dapet ya? Belum dapat. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu deh. Aidan tahu nggak? Kan syaratnya itu adalah supaya bolanya bisa bergerak melewati lintasan lingkaran kan? Betul nggak? Ya. Menurut Aidan, di mana titik batasnya antara Batas bola apa? itu bisa muter atau nggak bisa muter? Di mana? Di Di C. Kalau di C mah udah pasti muter dong. Oh, di B, Kalau di B. bola udah sampai C, berarti udah pasti muter. Iya, Titik C. batas itu di Di B, sini, di B. Aidan. Oh, di B belum tentu muter. Di sini, Aidan. Di puncak. A, B, C, D, E, F di F. Oh, Kalau oke. bola itu sudah bisa melewati titik F, puncaknya, dipastikan dia bisa muter, ya nggak sih? Kalau bisa lewat, bener nggak? Nah, Tapi kalau bola itu tidak bisa melewati atau tidak pernah melewati titik F, dipastikan bolanya nggak bisa muter, betul, betul? betul. Nah udah, berarti kita tinggal bandingin titik yang diketahui yaitu A dengan titik ekstrimnya yaitu F. Energi total di titik A nilainya harus sama dengan energi total di titik F. Gitu ya, betul. Betul. Nah, ada apa ya di A? Di A adanya EP ya. M dikali G dikali H. Di F. Di F ada apa aja? Ada EP ada kan? M, Ada, G, H, F. Ada EK kan ya di F kan? ada, Setengah M, VF kuadrat. Sama jangan lupa dari A ke F tuh ada gesekan kan? ada. W gesek. Nah, saya baru ingat. Lihat, Aidan. Soal ini ada gesekan dan dia memberitahu mu S sama mu K. Ke, Ya, ingat nggak? ya, Saya pernah bilang ke Aidan, hati-hati kalau ada gaya gesek, ada soal tentang gesekan, tapi ada mu ada S sama dua. mu K. Hati-hati kan? Kenapa? Iya. Itu tuh artinya kita secara nggak langsung, kita harus cek dulu, bener nggak benda ini gerak? Ya nggak sih? Oh, iya, iya. Kalau kenyataannya benda nggak gerak, ya udah jawaban A sama jawaban B, tinggal langsung jawab aja. Tidak ada ketinggian minimum. Jawaban B-nya tugasnya nggak ketekan, gitu kan? Nah, jadi perlu Iya. hati-hati. Berarti kita harusnya karena ada mu A sama ada mu K, kita harus cek dulu. Cek benda itu gerak nggak sih di titik A? Cek bendanya itu gerak atau tidak di titik A. Karena kalau nanti kenyataannya jawabannya tidak gerak, ya kita nggak perlu lanjutin. Paham ya?
Karena Paham, paham. hati-hati, pokoknya kalau ada soal ada mu S sama mu K, itu soal Hmm. yang secara nggak langsung dia minta kita ngecek dulu, bener nggak Iya. dia gerak. Oke, sudah teta Hmm. ini ya. Kita coba aja dulu. Kan 30. gini ya. Oke, ada apa aja gayanya? Karena dia punya massa, Hmm. maka ada mg. Karena bersentuhan dengan bidang, ada gaya normal. Kalau dia bergesekan, pasti gesekannya ke belakang, gitu ya. Iya. F gas. Nah, kalau dia bergerak, geraknya kan ke sini. Kita jadiin sebagai sumbu X. Ini kita jadiin sebagai sumbu Y. Iya. Oke. Berarti yang ngaco adalah si MG. Maka MG-nya kita urai dulu. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Oke, ini theta, ini juga theta. Berarti yang ke sini MG cos theta, yang ke sini MG Oke. sin theta. Oke, karena dia tidak mungkin bergerak ke arah sumbu Y, maka kita bisa pastikan kalau sigma FY-nya 0. Dengan kata lain, gaya normalnya sama dengan MG Oke. dikalikan dengan cos theta. Kita MG-nya ada, M-nya 0,1, G-nya 0,1. 10 aja, theta-nya 30 ya. Oke, berarti normalnya 0,1 dikali 10, cos 30 itu setengah akar 3. Maka jawabannya adalah setengah akar 3. Oke, nah waktu itu udah saya ajarin kan, gimana cara kita mengecek benda itu gerak atau enggak ya. Cek bendanya gerak atau enggak. Caranya, yang pertama, hitung terlebih dahulu yang namanya gaya gesek maksimum, yaitu mu S dikali normal. Mu S-nya 0,4, normalnya setengah akar 3. Maka dapatlah 0,2 akar 3. Iya. Setelah itu, kita hitung yang namanya apa? Total gaya pembuat gerak. Apa itu? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. PG aja PG lah buat gerak ya. Berarti karena dia geraknya ke sumbu X, gaya yang bikin gerak adalah MG sin aja. Berarti dia adalah MG sin theta. M-nya 0,1, G-nya Dua. 10, sin theta setengah. Maka jawabannya Dua. setengah. Setelah itu apa? Kita bandingkan antara sigma FPG dengan FG max. Nah, lo giliran mana nih? Setengah sama 0,2 akar 3 dari mana? 0,2 akar 3 itu kalau dijadiin koma itu ternyata cuman 0,346. Berarti kesimpulannya gerak ya? Gerak. Iya. Berarti kesimpulannya sigma F pembuat geraknya lebih besar dari Oh ya, gaya of course. gesek maksimum. Simum. Kalau dia lebih besar, berarti bendanya beneran gerak. Karena bendanya beneran gerak, berarti kita kerjain. Ya nggak sih? Iya, iya. Yang ini kita lanjutin. Kalau tadi misalkan kenyataannya bendanya diem, ya udah kita nggak usah lanjutin yang ini. Kita tinggal bilang aja tidak ada HA minimum. Karena kalau dia diam, mau kita bikin setinggi apapun itu, dia akan terus diam. Paham ya? Nah, karena dia Paham. bergerak, berarti kita bisa cari HA minimum minimumnya. Jadi M-nya tadi berapa? 0,1 ya. Iya. Dikali G, dikali H. Oke. Oke. Eh, ya udah, H dulu deh. HA yang kita mau cari ya. Iya. HA
sama dengan M-nya 0,1 dikali G. HF berarti 2 kali R ya? Apa? HF-nya HF, dua kali iya, R. HF-nya 2 kali dong. 2 kali R. Karena dia kan di puncak lingkaran kan. Dua 10, kali 0,5. 2 kali 0,5 ya. Iya. Oke. Setengah, masanya 0,1. VF-nya kita juga nggak tahu. Ditambah. Nah, karena kita udah tahu dia bergerak, berarti pakainya Muka ya. Mukanya berapa? Mukanya 0,2. 0,2. 0,2. Normalnya di bidang miring, MG cos kan? MG M cos. G cosnya setengah akar 3 dikali S. S itu adalah jarak dia dari sini sampai sini, ya nggak sih? Betul. Ya. Oke. Nah, kita bisa hilangin si 0,1-nya ya. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Oke. Maka kita akan punya 10 HA sama dengan ini 10 ya. 10 ditambah setengah VF kuadrat ditambah 0,2, 2 berarti akar 3 dikali S. Sudah. Apa hubungannya S dengan HA? Kalau lihat dari gambar. Sin ya. Pak. Hubungan antara S dengan HA Oh sin ya, kan? sin. Sin, Benar sin. nggak? Betul ya? Sin 30 kan? Berarti kita Hmm. tahu HA dibagi S sin 30. Setengah ya. Karena yang mau dicari adalah HA. Jadi ganti. S itu AB ya? Iya, S itu AB. Hmm. Maka kita punya 10 HA sama dengan 10 ditambah setengah VF kuadrat ditambah 2 akar 3 HA. Pindah ruas. Jadi kita punya HA dalam kurung 10 dikurangin 2 akar 3 sama dengan 10 ditambah setengah VF kuadrat. Betul? Betul. Kita nggak tahu HA ya. Kita juga nggak tahu VF-nya. Artinya apa? Jangan dipaksakan. Nggak mungkin ini bisa kita kerjakan dengan hanya bermodal ini. Maka logikanya untuk mendapatkan HA berarti kita harus mencari VF, ya kan? Kita mencari VF-nya dulu. Nah, mencari VF-nya pakai apa? Pakai dinamika. Kita pakai gaya. Coba kita gambarkan ada gaya apa saja ketika bola itu titik F. Berat normal. Ada gaya berat, MG, sama ada gaya normal. Sini, betul? Total. Betul ya? Ya. Lintasan bola di titik F kan berlintasan melingkar kan? Ya enggak? Hmm. Ya. Dengan pusat lingkarnya di sini kan? Interpretal. Nah, betul. Kalau saya misalkan ini sebagai sumbu Y, maka harusnya sigma FY-nya harus sama dengan gaya sentripetalnya. Oke? Ada apa aja? Ada MG ditambah gaya normal. M VF kuadrat dibagi R. Betul? Betul. Berarti VF kuadratnya itu adalah MG ditambah gaya normal dikali R dibagi Per M. M. Betul? Betul. 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 Nah, sekarang lihat. Soalnya itu dia bukan minta HA loh. Dia minta HA paling pendek minimum. Betul? Betul. Coba deh. Secara logika, kalau tinggi dari A itu pendek, kecepatan bola itu di titik F akan kencang atau pelan? Pelan. Pelan. Artinya apa?
HA minimum, secara tidak langsung kita membuat VF minimum. VF-nya juga minimum. Hmm. Lihat, VF itu didapatkan dari MG plus normal dikali R dibagi M. Supaya nilai ini minimum, berarti kita harus mengecilkan yang pembilang atau membesarkan yang menyebutkan. Gitu ya? Ya. Betul? Nah, dan Nah, lihat. MG. Bisa nggak kita ubah? Kita kecilin masanya atau kita kecilin enggak, G-nya? Nggak enggak. mungkin. Kenapa? Masanya diganti berarti ganti soal. G-nya diganti berarti ganti ganti planet kan ya? Hmm. Nggak mungkin. Hmm. R, jari-jari. Bisa nggak kita ubah jadi kecil? Nggak mungkin juga. Enggak. Jari-jari dikecilin, artinya kita ubah soal. Nah, N nih. Berarti satu-satunya cara adalah kita mengubah N dong. Kita harus Enggak, bikin enggak. N-nya sekecil mungkin. N itu paling kecil berapa? Nilai G Paling normal kecil, paling kecil berapa? nah, Nol. Apa artinya G normal nol? baik. Artinya itu Dia dia lepas tidak menyentuh. gitu. Tidak menyentuh lintasan. Bisa nggak sih si bola ini nggak nyentuh lintasan tapi nggak jatuh? Bisa? Bisa. Kayak loncat gitu. Kok ya nggak? Kenapa? Karena Ya, dia di F masih punya V kan? Kok ya? ya, Jadi ya. masuk akal kan? Nah, udah Masuk. kita masukin. Berarti VF minimumnya MG ditambah nol dikali R dibagi M. Sama aja GR. Nah, udah dapet ini, kita masukin ke persamaan utama kita. Oh, Jadinya anak. HA-nya udah HA minimum ya. HA Benar ya. minimum. Karena kita udah masukin standar minimumnya kan. Ya. 10 dikurangin 2 akar 3 sama dengan 10 ditambah Per dua. Lima. setengah Lima kuadrat. GR. G-nya 10, R-nya 0,5 ya. Ya. Betul? Oke, itu udah dapet dong HA minimumnya. Berarti kalau dihitung ya, saya hitung pakai kalkulator aja ya. 10 ditambah 0,5 kali 10 kali 0,5 dibagi 10 dikurangin 2 akar 3. Dua per tiga. Dapatnya adalah 1,9125 meter. Kebayang? Ini adalah tinggi dari A. Paling pendek. Tinggi A tapi paling pendek. Supaya apa? Supaya benda bisa melewati lintasan lingkarannya. Berarti Oke. kalau tinggi A kurang dari ini, berarti dia tidak bisa muter. Kalau tingginya persis sama, bisa muter. Tingginya lebih aja, Hmm. lebih dikit aja, bisa muter. Paham? Ngerti? Paham. Sekarang pertanyaan Oke, B. oke. Jadi pertanyaan B harus pakai H maksimum. Ah, H-nya harus maksimum. ya, berapa jauh ketekan kan? Iya. Delta X-nya, delta X-nya, berapa jauh Oh, pegas oh, tertekan. dadaan. Paham? Nggak ada dong Paham. H maksimum. Kalau gitu Nah, mau tadi bikin kirain setinggi apa ya? kirain Bisa. seberapa seberapa ini maksimum pegasnya ketekannya semua. Oh iya, itu betul, 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 betul. Delta X maksimum. Oh, iya. Iya, betul. Nah, cuman sekarang HA-nya dikasih tahu. Kan kalau tadi HA-nya dicari kan, HA minimumnya. Nah, HA-nya dikasih tahu. HA-nya Iya, adalah ini misal 3,5 dari jari-jari. 0,5. Paham? Nah, yang kita mau cari adalah berapa jauh delta X-nya. Bisa, bisa dicari? Bisa. Bisa, bisa, Aidan. Eh, bisa. Coba kerjain. 2 menit. Lihat soal tadi kan. Soalnya, oke. Kalau lagi teknik gue lagi ngumpulin ini. Nah,
Dapat? Dapat Aidan? Belum? Lagi lagi. Oke. Oke dapat ya. Dapat? Dapat. Dapat. Berapa dapatnya? 1, berapa? 1,004 ya. Oke. Jawabannya, delta X-nya adalah 0. Hah? Coba Iya, hitung deh. Ini berapa sih HA-nya? tiga satu koma koma satu tujuh lima lima dikali 0,5. Ya, Berapa? 1,75 ya? 1,175. 1,75 nggak sih? Eh, tiga koma salah. lima kali 0,5. Eh, 1,75. 1,75 deh. Salah. Nah. Coba lihat. Tadi berapa ketinggian A paling minimum? Ah, iya. Aduh. Emang gitu lagi. Nah, artinya apa? Kalau cuma segini, dia tidak akan pernah bisa melewati lintasan lingkarannya. Iya. Artinya, gasnya nggak ketekan. Bayang, ngerti ya? Banyak. Itu. Coba ya, satu soal lagi kita coba cari yang variatif lagi. Tuh. Oke, ini tapi nggak pakai angka nih kayaknya. Nggak apa ya, nggak pakai angka ya. Dan variabel doang. Oke, kita coba ya. Ini nggak ada angkanya di dalam bentuk variabel. Oke, coba kita baca dulu ya. Ada benda, masanya M, ditekan dengan sebuah pegas, konstanta pegasnya K, ditahan sehingga pegas tertekan sejauh X dari titik timbangnya. Setelah itu dilepas. Dari A dilepas. Pegas akan meluncur pada permukaan licin dan masuk ke lintasan melingkar yang licin dengan jari-jari R. Ketika berada di titik, oh jangan A lagi dong ya, B aja. Jadi ini B deh. Ketika berada di titik A, titik puncak, gaya normal yang dialami benda sama dengan 2 kali berat benda. Pertanyaannya adalah, berapa EK benda saat ada di titik A? Nyatakan dalam variabel yang diperbolehkan, yaitu K, M, X, G, sama R. Yang B, kecepatan benda sebagai fungsi dari G dan R ketika di titik puncak, di titik A. Yang C, tentukan nilai X. Nilai X dia mintanya dalam bentuk M, G, R, sama K. Oke, coba dikerjain ya. 5 menit. Bisa, Aidan? Bisa. Bisa. Coba. Oke.
Apa, Aidan? Dapat 3/2. Dapat. Dapat dapat. Kita coba ya, bareng-bareng ya. Yang A itu minta apa? EK. EK saat di titik tertinggi titik A ya. Tinggal bandingin aja ya. B sama A selesai kan? Coba kita coba ya. Energi total di B harus sama dengan energi total di A. Di B adanya energi apa? Potensial gas. Setengah kx. Di A adanya ketinggian M dikali G dikali tingginya berarti 2R ya. Ditambah EK. Yang diminta EK kan? EK. X-nya kuadrat ya. EK. Berarti EK di A. Berarti kita tahu EK di A sama dengan setengah KX kuadrat dikurang 2 mg R. Sesuai kan ya besarannya yang diperbolehkan KX GR berarti boleh. Iya, kalau itu Nah, sekarang pertanyaan B, iya kemarin tuh gue tuh pas voice itu kecepatan pas tapi kali di situ maunya fungsi karena gue dari R aja. nggak ada foto sama sekali itu beneran Dari G sama R aja. gue nggak foto bareng lagi cuma Sebenarnya kalau kita masukin langsung kan jadi gini ya. Setengah, ini kalau kita langsung nih, MVA kuadrat sama dengan setengah KX kuadrat min 2 MGR. Sebenarnya ini udah bisa kan? Berarti kalau kita kali 2 semua, ini kita punya adalah akar dari KX kuadrat dikurang 4 MGR dibagi M. Maksudnya ini bener kan? Tapi yang ini nggak mau. Dia maunya apa? Dia maunya fungsi G sama fungsi R aja. Dia maunya G sama R aja yang diperbolehkan. Ya, berarti kita cari alternatif lain. Ini udah bener ini. Tapi nggak sesuai dengan target. Nah, tadi ada informasi kalau ketika dia di puncak, normalnya adalah 2 kali dari beratnya ya. Kalau kita lihat kan gini kan. Ada apa aja di sini? Ada mg sama ada gaya V normal. kuadrat per R. Ini ya. Oke. Berarti kita tahu apa? dipanasin Sigma, anggap aja sumbunya ke sini. itu dikasih Iya. asam juga itu Sigma FY-nya kalau tadi gue sama dengan Indonesia FST. jadi bakteri Berarti bakteri Mg bakteri yang ditambah Dua normal M. sama Yang dengan sama 2 M. M, ya nanti. Via kuadrat dibagi R. Berarti sama aja 3 Mg kan? Iya. nah jadi 3 Mg sama dengan M VA kuadrat dibagi R. Kita bisa coret M-nya. Berarti kita bisa tahu VA-nya itu adalah 3 GR diakarin. Jadi yang B itu yang diinginkan adalah yang ini. Nah, kalau yang C, berapa nilai X-nya? Nah, ini baru kita gabungin kan. VA yang ini kita gabung sama VA yang ini kan. Berarti kita punya kalau digabung jadi gini kan. 3GR sama dengan KX kuadrat dikurang 4 MGR dibagi M itu sini boleh ya? Gini ya, boleh kan? Boleh. Boleh. Oke, ya udah. Dapat dong X-nya. Akar dari 37 MGR ya. 7 MGR dibagi dengan K. Gitu. Jadi, kalau kita ketemu soal tentang yang nggak ada angkanya kayak gini, kita harus pastikan jawaban kita sesuai dengan yang diinginkan. Sebenarnya yang ini udah benar, VA-nya akar kayak gini udah benar, tapi dia maunya dalam bentuk G sama R aja. Maka Ya. kita cari alternatif lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Aidan? Aman juga. Oke. Oke, kalau gitu nanti catatannya saya akan kirimkan lewat WA.
Rekamannya saya upload dulu ya. Saya kirimin lagi Oke, buat linknya. Oke, oke. mari Aidan. Semua.